Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Fathul Mu'in. Masih melanjutkan babun nikah, bab yang menjelaskan tentang pernikahan. Kita telah sampai kepada perkataan syarah, yaitu wa yalzamuhu fi nikahil mut'ah al-mahru wan nasabu wal iddatu. Wa yalzamuhu, dan wajiblah hu atas orang yang melakukan nikah mut'ah, fi nikahil mut'ati, di dalam nikah mut'ah, wajib atasnya al-mahru, mahar, wan nasabu, nasab, wal iddatu, dan iddah. Jadi kemarin itu telah disebutkan bahwasannya hukum nikah mut'ah itu adalah tidak sah. Nah, sekarang apa konsekuensi hukum bagi orang yang melakukan nikah mut'ah? Nah, di sini beliau menyampaikan wajib bagi orang yang melakukan nikah mut'ah itu 3 perkara. Yang pertama wajib membayar mahar, kemudian yang kedua nasab, yang ketiga adalah iddah. Nah, apa yang dimaksud dengan wajib membayar mahar, nasab, dan iddah? Nah, kita lihat hasyiah i'anahnya. Beliau mengatakan wa qauluhu, adapun perkataan syarah yang mengatakan wa yalzamuhu fi nikahil mut'ah, maksudnya adalah wa yalzamu al-wati'a, wa yalzamul wati'a, dan wajib bagi orang yang melakukan jima biwat'ihi, dengan sebab jimaknya, fi nikahil mut'ah, di dalam pernikahan mut'ah, di dalam nikah mut'ah. Apa yang wajib bagi orang yang jima di dalam nikah mut'ah? Yang wajib baginya adalah, yang pertama adalah al-mahru, wajib baginya membayar mahar. Wa qauluhu, adapun perkataan syarah al-mahru, mahar, itu maksudnya adalah mahru mithli bikrin, yaitu mahar misalnya perawan. Ingkanat bikron, jika wanita yang dinikahi itu adalah perawan. Wathaibin, dan wajib membayar mahar misalnya janda. Ingkanat thaiban, jika wanita yang dinikahi itu adalah janda. Jadi yang dimaksud dengan mahar misil itu adalah mahar yang berlaku di daerah tersebut. Misalnya kalau di daerah tersebut perawan itu maharnya adalah 10 juta, berarti kalau wanita yang dia nikahi itu adalah perawan, maka wajib baginya membayar 10 juta. Tetapi kalau mahar yang berlaku bagi janda di daerah tersebut itu misalnya 5 juta, berarti dia wajib membayar mahar misil janda tadi itu sebanyak 5 juta. Jadi tergantung mahar misil daerah setempat. Kemudian wala yalzamuhu, dan tidak wajib atasnya al-musamah, menyebutkan mahar. Tidak wajib menyebutkan mahar. Kenapa? Li fasadin nikahi, karena rusaknya pernikahan tersebut. Kemudian wa qauluhu, perkataan syarah wan nasabu, wa yalzamuhu an nasabu, wajib atasnya nasab. Maksudnya adalah lau hamalat minhu, seandainya wanita tadi itu hamil minhu darinya, wa atat bimauludin, dan wanita tadi melahirkan anak, fa innahu yunsabu ilaihi, sesungguhnya anak tersebut itu dinasabkan kepadanya. Jadi anak hasil nikah mut'ah itu nasabnya nyambung kepada bapaknya. Jadi yang pertama wajib bayar mahar misil, dan nasab anak yang lahir dari nikah mut'ah itu nyambung kepada bapaknya. Kemudian qauluhu, perkataan syarah yang mengatakan wal iddah, la ma'nan li'atfihi ala ma qablahu, tidak ada makna dengan diatafkannya lafal iddah
ala ma qablahu, atas kalimat sebelumnya, yaitu mahar dan masab. Karena la yasirul makna, tidak menjadi makna, karena tidak menjadi makna. Wa yalzamul iddah, itu enggak ada maknanya. Wa huwa, adapun dia laki-laki tadi, laisa alaihi iddah, tidak wajib ke atasnya iddah. Laki-laki itu tidak wajib ke atasnya iddah, karena yang iddah itu bukan laki-laki tetapi perempuan. Fayata'ayyanu, maka wajib ja'luhu, menjadikan lafal iddah tadi itu fa'ilan sebagai fa'il li fi'lin mahdhufin, bagi fi'il yang dibuang. Maksudnya adalah wayal zamuha al iddatu, wajib bagi wanita yang melakukan nikah mut'ah itu wajib baginya iddah. Jadi yang wajib itu adalah wanitanya. Jadi bagi yang laki-laki itu wajib membayar mahar misil dan nasab anak yang lahir dari nikah tersebut itu dinasabkan kepadanya. Kemudian bagi perempuan wajib baginya iddah. Nah, sekarang kita kembali ke matan. Kata beliau, wa yasqutu al-haddu, dan gugur apa hukum had. Jadi yang dimaksud hukum had di sini adalah hukum had zina. Jadi hukum had zina itu gugur in uqida, jika pernikahan tadi itu diakati biwaliyin, dengan wali, wa syahidaini, dan dengan dua saksi. Jadi jika akad nikahnya tadi itu diakati dengan wali dan dua saksi, maka hukum had zina tadi itu gugur. Fa in uqida bainahu wa bainal mar'ati wajibal haddu in wati'a. Fa in uqida, dan jika pernikahan tadi itu diakati bainahu, antara dirinya, wa bainal mar'ah, dan antara wanita tadi, maka wajibal haddu, maka wajiblah hukum had zina in wati'a, jika dia melakukan jima. Jadi jika akad pernikahannya itu dilakukan hanya laki-laki dan perempuan saja tanpa ada wali dan dua saksi, maka wajib bagi keduanya hukum had zina jika keduanya itu melakukan jima. Nah, kalau keduanya itu belum menikah, masih perawan dan masih bujang, maka hukumannya adalah 100 kali cambuk dan diasingkan selama setahun. Tetapi kalau keduanya itu sudah menikah, berarti itu adalah zina muhson, berarti hukumannya adalah rajam, dirajam. Jadi karena nikah mut'ah itu adalah tidak sah, sehingga kalau keduanya itu sampai melakukan jima, maka itu sama dengan zina, sehingga diberlakukan hukuman had zina. Wa haitsu wajabal haddu, dan ketika wajiblah hukuman had, dan ketika hukum had tadi itu wajib, lam yathbut al-mahru, maka tidak tetap apa mahar, wala ma ba'dahu, dan tidak tetap juga apa-apa yang setelah mahar, yaitu tidak wajib, tidak tetap nasab, dan tidak tetap iddah. Jadi karena status jima sebelum jadi status jima sebab nikah mut'ah itu dihukumi zina, maka wajiblah hukuman had zina. Otomatis mahar tidak wajib dibayar, nasabnya enggak nyambung, dan juga tidak wajib iddah. Wayan akidun nikah. Nah, sampai di sini selesai pembahasan nikah mut'ah. Nah, sekarang beliau akan membahas tentang pembahasan mahar. Nah, beliau menyampaikan wayan aqidun nikahu,
dan sah pernikahan bila dzikri mahrin dengan tanpa menyebutkan mahar fil aqdi di dalam akad. Jadi pernikahan itu dianggap sah dengan tanpa menyebutkan mahar di dalam akad pernikahan. Kenapa? Karena mahar itu bukan termasuk rukun nikah. Tetapi mahar itu adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh suami kepada istri. Bal yusannu dzikruhu fih. Akan tapi disunahkan menyebutkan mahar fihi di dalam akad. Wa kuriha dan dimakruhkan ikhla'uhu, yaitu mengosongkan akad anhu dari menyebutkan mahar. Jadi dimakruhkan mengosongkan akad dari menyebutkan mahar. Naam, ya memang hukumnya tadi itu seperti itu, tetapi lau zawwaja amatahu, seandainya seorang tuan itu menikahkan budak perempuannya, bi'abdihi, dinikahkan dengan budak laki-lakinya, maka lam yustahabbu, maka tidak disunahkan, lam yustahabba, maka tidak disunahkan menyebutkan mahar nikah tadi, karena semuanya itu pada dasarnya adalah milik tuannya, sehingga nggak perlu menyebutkan maharnya. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.